Dalam Al-Quran dikatakan ketika Rasulullah cepat-cepat membaca, itu diingatkan oleh malaikat, la tuharrik lisanaka litajala bihi. Jangan kau cepat-cepat angkat lidah kamu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadaku. Ini ketika Rasulullah belajar bersama malaikat Jibril, dan ketika diangkat cepat-cepat lidah itu, kemudian Rasulullah diingatkan oleh malaikat, la tuharrik, jangan cepat-cepat mengangkat lidah. Nah, hari ini kita coba membaca hukum-hukum di dalam Al-Quran seperti yang Bapak-Bapak sudah pegang. Yang pertama itu hukum nun bertasdid ya. Jadi kalau kita ketemu Al-Quran ada nun yang ada tasdidnya di atasnya, ini ada dua huruf yang perlu kita dengar. Yang pertama adalah nun, yang kedua nanti mim ya. Ada pelajaran berikutnya. Jadi kalau ada dua huruf nun dan mim dan ada tasdidnya, maka kita dengungkan sampai satu harokat ya, satu alif atau dua harokat. Ini masih ada bukunya, bukunya. Oh, ya, coba dilihat halaman 51. Jadi kalau nun yang ada tasdidnya ini, maka kita baca didengungkan atau dilamain, dah bahasa gampang dilamain. Berapa lama? Satu harokat ya, kita dengungkan. Ini kita coba sama-sama, kemudian nanti diikutin bersama ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi pennya itu ditahan karena ada nun syiddah ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau orang baca qul a'udzu birabbin nas itu salah, harus didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti saya baca, ikutin ya Bu ya. Nanti saya tes satu-satu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Yasturun nas. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka. Inna syani'aka. Innaha 'alaihim. Innaha 'alaihim. الجحيم. لترون الجحيم. لتسألن يضعن حملهن. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. بأن ربك أوحى لها. إنه كان توابا. Jadi ketika kita bertemu nun bertasydid, mau di awal, di tengah atau di akhir, kita dengungin ya. Berapa lama? Satu alif atau dua harokat. Kita coba dulu yang laki-laki dulu ya. Kita mulai bareng-bareng ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu
belakang didengungkan, jadi nggak usah dibaca nanya, kata diwakufkan. Lantus alun gitu, lantus alun, terus tus'alun, jadikannya lan tus'alun gitu, coba iya, terus waduh, pada pintar-pintar ini. Jadi sekedar mengingatkan kembali, nun dimanapun dia berada, ketika bertasydid kita dengungkan ya. Mau di awal, mau di tengah, kita dengungkan. Sekarang siapa yang mau coba nih? Laki-lakinya satu baris ke bawah aja dah. Dewa. Ya. Satu ketukan ya. Dua ketukan. Jadi satu alif itu dua ketukan. Ya, dua ketukan. Walaupun di sini sampai 3 ketukan boleh, jadi jangan sampai kurang. Ya, 2 lebih boleh. Ya, misalkan nih, ketukan. Qul a'udzu birabbin nas, gitu. 2 ketukan. Bin nas, gitu. Jadi 2 ketukan, 1 alif, 2 alif, ya, 2 harakat. Coba Bang Dewa, Bang Dewa. Qul a'udzu birabbin nas. Birobnya ada shiddah atau birob ada satu juga. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, inna a'tainakal kautsar, innaha 'alaihim latus'alun, wan nazi'ati gharqa, bi anna rabbaka awha laha. Ya, baik, alhamdulillah. Yang putrinya satu aja. Putri terang. Malikin nas yaskurun nas, Malikin nas yaskurun nas, inna syani'aka latarawunna jahim, yad'na hamlahum wan nasyitati nashta, innahu kana tawwaba. ya, ada lagi yang mau coba? Insya Allah paham ya. Kita buka lembaran kedua.
idgham. Apabila ada nun, mim, ya dan waw, ya. Nun, mim atau ya dan waw, 4 huruf ya, bertemu dengan nun mati atau nun sukun dan tanwin an, in, un, maka hukum bacaannya disebut idgham bil gunnah. Idgham itu artinya masuk atau melebur ya. Gunnah itu artinya dengungkan. Dengungannya sama, satu harokat ya. Satu alif, 2 harokat maksudnya. Jadi kalau ada nun, mim, ya, waw bertemu dengan nun sukun atau tanwin alif, un, maka dibacanya idgham bil gunnah. Idgham artinya melebur, huruf pertama melebur ke huruf yang kedua sambil didengungkan. Saya contohkan yang pertama, nun sukun ketemu ya. Jadi suara nunnya hilang gitu. Ayyadriba masalan gitu. Faman ya'mal khairan yarah syarran yarah. Nah itu yang ketemu dengan ya. Yang nun sekarang. Faman nakatha fa innama min ni'mah yawma idzin na'imah hittatun naghfir lakum. Berikutnya nun sukun ketemu mim, suara nun hilang. Mim mashhad yawmin 'azim mim marqadina fiha sururun marfu'ah hablum mim masad. Yang keempat ketemu waw ya. Nun sukun ketemu waw. Min waliyyin wala nasir min waraihim sinatun wala nawm abi lahabin wa tab. Kita coba, saya baca diikutin ya. Ayyadriba masalan faman ya'mal khairan yarah syarran yarah faman nakatha fa innama min ni'mah yawma idzin na'imah hittatun naghfir lakum min mashhad yawmin 'azim min marqadina fiha sururun marfu'ah hablum min masad min waliyyin wala nasir min waraihim sinatun wala nawm abi lahabin wa tab. Jadi kalau kita baca Quran ini sudah kita paham, harus kita amalkan. Kalau kita baca ayat kursi kan ada sinatu, kadang-kadang orang
sinatun wala naum. Harusnya sinatun wala naum. Saya minta tolong dicontohkan lagi nih. Tila. Bismillahirrahmanirrahim. Ay yadriba mathala khairan yarah faman nakatha fa innama yawma idin na'imah min mashhadi yawmin azim fiha sururun marfu'ah min waliyyin wala nasir sinatun wala naum. Sekarang yang putri ibu ini terambung. Renti. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya berarti sudah paham ya. Jika insya Allah diamalkan ketika kita baca Quran, selalu kita biasakan dengan tajwid gitu. Karena kalau kita sudah tahu kemudian kita baca nggak tajwid, berdosa. Para ulama Quran itu, seseorang yang baca Quran tidak dengan kaidah tajwid maka dia bukan berpahala, berdosa. Gitu. Baik, sekarang yang ketiga, nun mati ketemu ba, ya, artinya ikrab, berubah gitu. Suara nunnya hilang menjadi suara mim, ya. Nun sukun ketemu ba, ya. Atau tanwin itu nun sukun atau tanwin ketemu ba gitu. Pembacaan disebut ikrab, ikrabnya berubah gitu. Saya baca kembali nanti diikutkan kembali ya. Kalla layumbazan. Jadi suara M-nya harusnya bayun, tapi karena ada ketemu ba jadi suara M. Kalla layumbazan. Coba aku bareng-bareng. Zannya di nun tadi pelajaran kita, nun mustasjid. Kalla layumbazan. Zan itu saya dengar salah nih. Buat zan tapi bazan jadi yang terakhir ini didengarkan. Kalla layumbazan. Coba. Yumbazan. Ya. Jadi bukan bazan tapi an-nya ya. Man bakhila wastaghna. Min ba'di mitsaqi. Bi ayyi dhanbin qutilat. Lanasfa'an bin nasiyah. Wa wujuhun yawmaidhin basirah.
Hillum bihadzal balad mata'an bil ma'ruf bidhanbihim fasawwaha yawma'idhin bijahannam min bainis sub alimun bizzalimin. Seperti biasanya Bu, dicontohin satu orang lagi. Mas sudah jadi kan? Tolong Mas. Kalla layunbadan min ba'di misaqi lanasfa'an bin nasiyah hillum bihadzal balad bidhanbihim fasawwaha min bainis sulh. Baik, terima kasih. Seperti biasa, ibu-ibu saudara, benar. Kurang itu. Apa? Kuenya kan kamu ya itu. Langsung aja ya, kita baca ikhfa. Waktunya ikhfa hakiki. Huruf ikhfa itu ada 15. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa, maka dibacanya sama. Cara bacanya mungkin lidah kita, lihat baca ibu, kalau tidak semuanya ya. Kadang-kadang orang bacanya semua, kung gitu kan. Jadi nggak semuanya Jadi yang itu ketika kof. Jadi lidah kita itu hampir kentuk ke langit-langit atas. Ya, hampir kentuk langit-langit atas, sehingga bunyinya jadi begitu. Saya contohnya, coba perhatikan ya, maaf nih. Jadi ini langit-langit kita nih Bu ya. Ini lidah kita nih. Jadi lidah kita hampir ngentuk dengan langit-langit, sehingga bunyi jadi sama. Ya, bukan semuanya di hidung. Kadang-kadang kan orang baca hidung, kung gitu. Karena itu di hidung. Tapi yang benar itu di ini, apa namanya? Lidah kita hampir naik ke atas. Kuntum. Jadi hampir ngentuk langit-langit. Sekarang kita praktekkan yang lidahnya ngentuk dulu ya, ngentuk dulu, ngentuk langit-langit ya. In kuntum itu ngentuk, coba. Sekarang nggak ngentuk. In kuntum. Jadi lidah kita hampir mengentuk langit-langit, hampir ngentuk ya. Jadi tidak semuanya bunyinya Yang itu ketika nun sukun ketemu kof, baru ada nya. Itu pun tidak terlalu ya.
Kita coba ya Bu ya. Mulai ya, ikutin ya. Wa in tubtum. Jadi kalau lidahnya benar bunyinya enggak bukan wa in. Ya itu hanya di rongga. Tapi kalau lidah kita hampir ngentuk ke langit-langit, ya hampir ngentuk nggak ngentuk, itu bunyi benar. Wa in tubtum. Coba ibu buat wa in. Ya, jadi kalau enggak itu bunyi enggak tidak semuanya kebanyakan kita kan ada ya. Yang laki-laki wa in tubtum. Ya. Jannatin tajri. Baik, langsung praktek saja. Satu-satu saya suruh praktek ini semuanya. Satu kali aja. Wa in tubtum. Ya, satu. Jannah. Jannatin tajri Ya, sebagai semuanya. man saqulat. Ibu ya, Bu, aku semua praktek terus. Yang usul. yang Yang usul. Sampai didengung Bu. Ya. Yang usul tidak sekedar sama doang, tapi juga ditahan. yang Usun. Oh ya, Mbak. Pegangin, pas sekali mau kamu pegangin. Kan bisa main. Bahkan Lagi nih, yang itu baca dia di ya bukan sekali. Ya Pak. Min terus. Kaulan sadida. Min nabatin gitu. Syatta. Ya. Tapi kalau kapan kita belajar lagi ya. Ya tuh. Coba semua coba. Dari mana lagi? Summak udah ya udah. Naik lagi ke atas dah. Wa in tubtum. Tujukan wa in bukan. Wa in tubtum. Lidahnya sampai ketok itu ya langit-langit. Coba maksudnya. Jannatin tajri.
Man sagakulat. Ya, terima kasih. Baik. Yang kusun. Yang kusun. Apa ya? Gak apa-apa, coba sekali ya. Min fa'ajainakum فأنجيناكم أندادا Min zikr. Ya, fa'in zalaltum Baik Ibu sekalian, kita cukup ya belajar hari ini tentang hukum-hukum membagi dengan ketakwin bertemu dengan huruf-huruf yang idgham ghunna, ikhfa, iqra dan sebagainya. Yang mudah-mudahan menambah wawasan kita nanti ketika kita di rumah baca Quran sesuai dengan kaidah tajwid, Qur'anul Quran akan kita. Mungkin kalau ibu-ibu mau ada yang nanti kita ngaji, kita bisa cari waktu ya. Nanti banyak guru kita, ada Ustaz Asmi, ada Ustaz Suryadi yang mengajarkan gitu. Biar kita ada keseimbangan. Baik, kita tutup dengan sanad Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.